warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di video pembelajaran kali ini bersama aku, Nasiro, akan membahas mengenai sosialisasi dan agen sosialisasi. Nah, di sini sebelum lebih lanjut, kalian perlu tahu nih terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi itu sendiri. Sosialisasi merupakan bagian proses individu di mana setiap individu tentunya akan memahami dan mengajarkan nilai dan norma dari generasi satu ke dalam generasi lainnya. Menurut Sukanto, sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah penanaman atau pembelajaran tentang kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat luas. Kira-kira kapan ya proses sosialisasi ini dimulai? Proses sosialisasi dimulai dari sejak manusia dilahirkan sampai dengan manusia itu sendiri menemui ajalnya. Contohnya, aktivitas manusia dalam proses sosialisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur. Kedua, mencuci tangan sebelum makan. Dan ketiga, menerapkan pola kebiasaan dalam bersih-bersih di rumah. Tentu hal itu mungkin kalian pernah diterapkan dalam kehidupan kalian, bukan? Proses penerapan kebiasaan itulah di mana terdapat nilai dan norma yang dapat diajarkan dan diterapkan dalam manusia itu sendiri. Itulah yang disebut dengan proses sosialisasi. Dalam sosialisasi itu sendiri, terdapat dua bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer, dan yang kedua, sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer merupakan suatu proses sosialisasi paling awal dari seorang individu sebelum masuk ke dalam bagian masyarakat. Contohnya, sosialisasi yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga tentunya suatu interaksi pertama dalam kehidupan sosial individu itu sendiri, yang nantinya interaksi itu akan membentuk suatu kepribadian dalam diri anak tersebut. Di dalam sosialisasi ini, orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anak. Nah, mereka akan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, kepribadian individu tergantung pada latar belakang keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi di luar keluarga, seperti di lingkungan sepermainan, sekolah, dan masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini, individu belajar lebih banyak peran di masyarakat. Selain itu, mereka juga mengerti akan peran dirinya sendiri dan peran yang akan dijalankan oleh orang lain. Itu tadi merupakan dua bentuk dalam sosialisasi. Jadi, pada intinya, sosialisasi primer dilakukan dalam ranah keluarga, sementara sosialisasi sekunder dilakukan di luar lingkup keluarga. Seperti yang sudah Nasiro jelaskan di awal, bahwa sosialisasi ini nantinya akan membentuk kepribadian individu itu sendiri. Itu tadi merupakan proses pembentukan kepribadian individu. Lantas siapa ya yang berhak memberikan andil dalam penerapan sosialisasi disebut dengan agen sosialisasi. Agen sosialisasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama keluarga. Nah, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling utama dalam proses penerapan nilai dan norma sehingga akan membentuk kepribadian seseorang atau individu di tahapan awal semenjak dia dilahirkan. Selanjutnya sekolah. Nah, sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penerapan nilai dan norma dalam masyarakat. Selain sekolah, terdapat juga teman sebaya atau teman sepermainan yang dapat memperkuat ataupun menghambat proses pemahaman nilai dan norma dari keluarga dan sekolah.
Kemudian, agen sosialisasi berikutnya ialah media. Media merupakan agen yang cukup penting dalam proses penanaman nilai dan norma yang nantinya akan memperkaya pemahaman terhadap nilai dan norma itu sendiri. Contohnya, media sosial seperti Facebook ataupun media yang lainnya. Tentu saja dapat memberikan informasi kepada kalian, karena dalam proses pengajaran, nilai dan norma tentu saja dapat melahirkan dua pola. Yang pertama, sosialisasi sempurna, dan yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi sempurna ialah terjadi apabila seseorang individu mampu menyerap nilai dan norma dengan baik. Mereka betul-betul menjalankan apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan. Sementara sosialisasi tidak sempurna itu terjadi apabila seorang individu tidak menerapkan nilai dan norma dengan baik. Contohnya terjadinya penyimpangan sosial. Lantas, apa saja ya bentuk-bentuk penyimpangan itu? Dan kira-kira apa ya faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan apa hubungannya antara sosialisasi dengan penyimpangan sosial? Mari kita jawab dalam pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Nasiro sampaikan kepada kalian dalam materi pembelajaran kali ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.